Iran secara resmi meluncurkan rudal generasi terbaru yang diklaim dibeli dari Rusia dan menargetkan fasilitas pengolahan uranium milik Israel dalam sebuah serangan balasan yang diumumkan beberapa jam setelah Tel Aviv melakukan operasi militer sebelumnya. Serangan ini disebut sebagai respons langsung atas eskalasi terbaru di kawasan dan menjadi salah satu tindakan militer paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir antara kedua negara. Kementerian Pertahanan Iran menyatakan bahwa rudal yang digunakan memiliki sistem pemandu presisi tinggi, daya jelajah jarak menengah hingga jauh, serta kemampuan penetrasi pertahanan udara berlapis. Target utama disebut sebagai fasilitas yang diklaim berfungsi dalam pengayaan dan pengolahan uranium yang berkaitan dengan program strategis Israel. Hingga laporan ini diturunkan, otoritas Israel belum memberikan rincian lengkap mengenai tingkat kerusakan, namun sejumlah sumber keamanan regional menyebut fasilitas tersebut mengalami kerusakan berat pada struktur utama dan instalasi pendukungnya. Serangan dilakukan pada dini hari waktu setempat. Beberapa rekaman yang beredar menunjukkan kilatan cahaya di langit diikuti ledakan besar di area industri strategis. Sistem pertahanan udara Israel dilaporkan sempat diaktifkan, namun tidak seluruh proyektil berhasil dicegat. Analis militer menyebut rudal yang digunakan memiliki kecepatan tinggi dan lintasan sulit diprediksi, sehingga memperkecil waktu respons sistem pertahanan. Langkah Iran ini dinilai sebagai perubahan signifikan dalam pola konfrontasi. Jika sebelumnya serangan dilakukan melalui proksi atau serangan terbatas, kali ini Teheran secara terbuka mengklaim tanggung jawab. Pemerintah Iran menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan hak membela diri dan memperingatkan bahwa setiap respons lanjutan dari Israel akan dibalas dengan skala lebih besar. Di sisi lain, pemerintah Israel menyatakan bahwa mereka sedang melakukan evaluasi kerusakan dan mempertimbangkan semua opsi yang tersedia. Militer Israel meningkatkan status siaga nasional, menutup sementara sejumlah wilayah udara, serta memperkuat pengamanan di sekitar fasilitas strategis lainnya. Perdana Menteri Israel dijadwalkan menggelar rapat darurat Kabinet Keamanan untuk menentukan langkah berikutnya. Komunitas internasional segera bereaksi. Sejumlah negara menyerukan penahanan diri dan meminta kedua pihak menghindari eskalasi lebih lanjut. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi tersebut. Ketegangan ini memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik regional yang dapat berdampak pada stabilitas Timur Tengah secara keseluruhan, termasuk jalur perdagangan energi global. Militer Israel secara resmi mengonfirmasi bahwa fasilitas yang menjadi target berada di kawasan industri strategis yang selama ini berada di bawah pengamanan berlapis. Dalam pernyataan singkatnya, juru bicara militer menyebut terjadi kerusakan signifikan pada infrastruktur pendukung, namun tidak merinci secara detail bagian mana yang terdampak langsung. Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa tidak ada kebocoran radiasi yang terdeteksi hingga saat ini, meskipun proses inspeksi teknis masih berlangsung. Sumber keamanan regional menyebut bahwa fasilitas tersebut memiliki beberapa lapisan perlindungan fisik, termasuk struktur beton bertulang, sistem pertahanan udara jarak pendek dan menengah, serta pengamanan elektronik. Namun rudal yang diluncurkan Iran diduga memiliki kemampuan manuver terminal dan sistem penembus pertahanan yang dirancang untuk mengurangi efektivitas intersepsi. Sejumlah analis militer menyatakan bahwa pola serangan menunjukkan adanya perencanaan matang dan pemetaan target yang presisi. Sementara itu, otoritas darurat Israel melaporkan bahwa ledakan menyebabkan gangguan listrik sementara di area sekitar, serta kerusakan pada jaringan logistik. Beberapa akses jalan menuju kompleks tersebut ditutup untuk kepentingan investigasi dan sterilisasi lokasi. Tim teknis dari Badan Energi dan Pertahanan diterjunkan untuk melakukan penilaian struktur bangunan serta menguji integritas fasilitas penyimpanan material sensitif. Di tingkat politik, Kabinet Keamanan Israel menggelar rapat maraton untuk membahas respons. Opsi yang dipertimbangkan mencakup serangan balasan langsung terhadap instalasi militer Iran, operasi siber terhadap infrastruktur strategis, hingga peningkatan tekanan diplomatik melalui sekutu internasional. Pejabat senior Israel menegaskan bahwa setiap serangan terhadap fasilitas strategis akan mendapat konsekuensi yang setimpal, tanpa merinci bentuk respons yang dimaksud. Di sisi lain, pemerintah Iran menyatakan bahwa operasi tersebut telah mencapai tujuan militer yang ditetapkan. Kementerian Pertahanan Iran mengklaim bahwa rudal yang digunakan memiliki akurasi tinggi dengan tingkat deviasi minimal dari koordinat target. Mereka juga menyebut bahwa serangan dilakukan setelah memperhitungkan dampak sekunder untuk meminimalkan resiko terhadap warga sipil.
Pengamat pertahanan internasional mencermati bahwa penggunaan rudal yang disebut berasal dari Rusia menimbulkan pertanyaan baru mengenai keseimbangan militer di kawasan. Jika spesifikasi teknis yang diklaim benar, sistem tersebut kemungkinan memiliki kemampuan penetrasi terhadap sistem pertahanan udara berlapis yang selama ini menjadi andalan Israel. Namun belum ada verifikasi independen mengenai jenis pasti rudal yang digunakan. Pasar global langsung merespon ketegangan ini. Harga minyak mentah sempat mengalami lonjakan akibat kekhawatiran terganggunya stabilitas kawasan Timur Tengah. Investor juga mencermati potensi sanksi baru atau pembatasan perdagangan yang dapat muncul sebagai dampak dari eskalasi ini. Beberapa negara Eropa menyerukan penyelidikan internasional untuk memastikan fakta di lapangan dan mencegah disinformasi yang dapat memperkeruh situasi. Perkembangan terbaru menunjukkan eskalasi belum reda. Militer Israel meningkatkan status kesiagaan nasional ke level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Sistem pertahanan udara tambahan diaktifkan di berbagai titik strategis, termasuk sekitar fasilitas militer, pembangkit listrik, dan pusat pemerintahan. Otoritas pertahanan sipil menginstruksikan warga di sejumlah wilayah untuk tetap berada dekat dengan ruang perlindungan dan mengikuti pembaruan resmi secara berkala. Di saat yang sama, evaluasi teknis terhadap fasilitas pengolahan uranium yang menjadi sasaran terus dilakukan. Tim insinyur struktur dan ahli material berbahaya dikerahkan untuk memastikan stabilitas bangunan utama serta keamanan sistem penyimpanan. Pemerintah Israel menegaskan bahwa tidak ada indikasi kontaminasi lingkungan yang meluas. Namun, inspeksi lanjutan akan berlangsung beberapa hari ke depan untuk memastikan tidak ada risiko jangka panjang terhadap keselamatan publik. Sumber keamanan regional menyebutkan bahwa kerusakan terbesar terjadi pada bagian infrastruktur pendukung, termasuk sistem distribusi energi internal dan unit kontrol tertentu. Jika laporan ini terkonfirmasi, maka dampaknya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga operasional. Gangguan pada sistem kontrol dapat memperlambat aktivitas teknis yang berlangsung di dalam kompleks tersebut, meskipun pejabat Israel menegaskan bahwa kapasitas strategis nasional tetap terjaga. Pemerintah Iran kembali mengeluarkan pernyataan resmi yang menekankan bahwa operasi militer telah dirancang sebagai pesan tegas terhadap setiap tindakan yang dianggap mengancam kepentingan nasionalnya. Juru bicara pertahanan Iran menyebut bahwa penggunaan rudal generasi terbaru merupakan bagian dari modernisasi kemampuan strategis yang telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga memperingatkan bahwa respons lanjutan akan dilakukan jika terjadi serangan balasan langsung terhadap wilayah Iran. Di arena diplomatik, tegangan meningkat tajam. Pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB berlangsung dengan perdebatan keras antara perwakilan negara-negara besar. Beberapa negara menyerukan penghentian segera segala bentuk tindakan militer dan menawarkan mediasi, sementara yang lain menekankan hak negara untuk mempertahankan diri. Hingga kini belum ada resolusi konkret yang dihasilkan, namun tekanan internasional terhadap kedua pihak terus meningkat. Dampak ekonomi mulai terasa di tingkat global. Harga komoditas energi mengalami fluktuasi tajam akibat kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah. Investor memantau kemungkinan gangguan jalur perdagangan serta potensi sanksi tambahan yang dapat mempengaruhi sistem keuangan internasional. Bursa saham di beberapa negara mencatat penurunan sementara sebelum stabil kembali setelah pernyataan resmi bahwa tidak terjadi gangguan langsung terhadap infrastruktur ekspor energi utama. Analis militer menilai bahwa fase berikutnya akan sangat menentukan. Jika Israel memilih respons terbatas, konflik mungkin tetap berada dalam kerangka konfrontasi terkendali. Namun jika balasan dilakukan terhadap target strategis di dalam wilayah Iran, resiko eskalasi regional meningkat drastis. Negara-negara sekutu di kedua sisi berpotensi terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui dukungan militer, intelijen, atau logistik. Situasi memasuki fase yang lebih beresiko setelah pemerintah Israel secara terbuka menyatakan bahwa seluruh opsi militer dan non-militer berada di atas meja. Dalam konferensi pers gabungan pejabat pertahanan dan keamanan nasional, ditegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap dampak serangan masih berlangsung, namun respons dianggap tidak dapat dihindari. Pernyataan ini langsung meningkatkan spekulasi mengenai bentuk balasan yang akan diambil, termasuk kemungkinan operasi militer terbatas maupun langkah strategis jangka panjang. Sumber militer menyebutkan bahwa Israel telah memindahkan sejumlah aset pertahanan udara dan sistem pencegat ke lokasi-lokasi vital tambahan.
Aktivitas penerbangan militer meningkat tajam dalam 24 jam terakhir, menunjukkan adanya patroli udara intensif dan kesiapan operasional penuh. Pelabuhan dan instalasi energi utama juga diperketat pengamanannya untuk mencegah potensi serangan lanjutan, baik dalam bentuk rudal maupun drone jarak jauh. Di sisi lain, Iran kembali menegaskan bahwa operasi yang dilakukan telah selesai sesuai dengan rencana awal dan tidak akan ada serangan tambahan selama tidak ada aksi balasan langsung. Namun pernyataan tersebut disertai peringatan keras bahwa setiap serangan terhadap wilayah atau fasilitas Iran akan dijawab dengan kekuatan yang lebih besar. Otoritas pertahanan Iran juga menyatakan kesiapan penuh angkatan bersenjatanya di berbagai front strategis. Perkembangan ini memicu kekhawatiran di kalangan analis keamanan internasional. Mereka menilai bahwa kedua negara kini berada pada titik kritis di mana kesalahan perhitungan kecil saja dapat memicu konfrontasi berskala luas. Penggunaan rudal presisi jarak jauh dalam serangan awal dianggap sebagai eskalasi signifikan dibanding pola konfrontasi sebelumnya yang cenderung tidak langsung. Resiko perluasan konflik ke wilayah laut atau ruang udara internasional pun meningkat. Di ranah diplomatik, sejumlah negara besar mengintensifkan komunikasi langsung dengan kedua pihak. Upaya mediasi dilakukan secara tertutup untuk mencegah siklus balas-membalas yang dapat memperburuk stabilitas kawasan. Meski demikian, belum ada tanda bahwa kedua negara siap untuk menurunkan tensi dalam waktu dekat. Retorika resmi masih menunjukkan sikap tegas dan defensif. Dampak terhadap masyarakat sipil juga menjadi perhatian utama. Pemerintah Israel memperpanjang status darurat di beberapa wilayah dan mengaktifkan sistem peringatan dini secara nasional. Sekolah dan kegiatan publik di area tertentu dibatasi sementara waktu. Di Iran, media nasional menayangkan siaran khusus yang menekankan kesiapan pertahanan negara serta memperlihatkan latihan militer sebagai sinyal deterensi. Sementara itu, lembaga pemantau independen dan analis citra satelit terus memeriksa lokasi fasilitas uranium yang terdampak untuk memastikan skala kerusakan aktualnya. Beberapa laporan awal menunjukkan kerusakan struktural signifikan pada bagian tertentu kompleksnya, namun belum ada konfirmasi menyeluruh mengenai dampak jangka panjang terhadap kapasitas operasionalnya. Proses verifikasi ini menjadi penting karena akan mempengaruhi narasi politik dan militer kedua negara.